Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah. Alhamdulillah, yang saya muliakan jamaah Masjid Nurul Istiqamah, khususnya para pengurus masjid. Yang saya muliakan alim ulama yang kebetulan hadir pada kesempatan ini, saudara saya, sahabat saya, Ustaz Hamzah Badran yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah melakukan memenuhi kenikmatan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh yang diperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah. Kalau kita membandingkan antara sekian rukun Islam, yakni misalnya syahadatain, kemudian sholat, puasa, zakat, haji, masing-masing memiliki sasarannya masing-masing. Syahadatain itu pembebas dari api neraka. Sholat itu sasarannya adalah kenikmatan. Puasa itu sasarannya adalah kesehatan lahir dan batin. Haji itu sasarannya adalah ampunan. Zakat itu sasarannya adalah keberkahan. Karena itu salat itu sebenarnya intinya adalah kenikmatan, bukan kewajiban. Kalau dikaitkan kenikmatan dan kewajiban, maka salat itu adalah kenikmatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan. Yang kedua yang saya ingin sampaikan jemaah sekalian, salah satu penyebab Ramadan itu mulia karena Al-Quran diturunkan padanya. Kalau Al-Quran tidak diturunkan ke di Ramadan, maka Ramadan tidak jadi mulia. Itulah sebabnya di situ syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Jadi yang membuat Ramadan mulia adalah Al-Quran, salah satunya Al-Quran. Maka kalau ada orang ingin meraih kemuliaan Ramadan, maka dia harus berinteraksi dengan Al-Quran. Dia harus berinteraksi dengan Al-Quran. Karena apapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia mulia. Misalnya, Al-Quran itu sumbernya dari Allah yang maha mulia. Dari Allah yang maha mulia. Dibawa oleh malaikat yang paling mulia, yakni Jibril alaihissalam. Diterima oleh manusia paling mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan di tempat yang mulia, Makkah dan Madinah. Maka ada disebut ayat-ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Kemudian diturunkan pada waktu yang mulia, waktu yang penuh keberkahan, Lailatan Mubarakan atau Lailatul Qadar. Jadi apa saja yang bersentuhan secara benar atau berinteraksi secara benar dengan Al-Quran, maka dia akan menemukan kemuliaan. Tapi menarik pertanyaannya seperti ini, apa semua akan jadi mulia? Jawabnya tidak. Karena ada isyarat Al-Quran mengatakan, wa ma lidzalimina illa hasar. Bagi orang-orang yang zalim itu, yang diberikan Al-Quran kepadanya bukan kemuliaan, tetapi justru kerugian. Jadi bagi orang yang zalim, Quran itu jadi kerugian, bukan sebagai sebuah kemuliaan. Kalau tidak semua orang yang
berinteraksi dengan Al-Quran, mengalami atau memperoleh kemuliaan karena Al-Quran, maka ini patut menjadi introspeksi atau otokritik terhadap kita yang selama ini berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya pada bulan Ramadan. Mungkin pertanyaan besarnya adalah, apa kita ketika berinteraksi sampai di malam ke-13 Ramadan ini, di subuh 13 Ramadan ini dengan Al-Quran, kita menjadi mulia, atau justru kita berada pada kerugian? Itu evaluasinya yang patut dipikirkan Bapak sekalian. Saya sebenarnya takut menyampaikan ini ketika saya baca bukunya Rumi. Rumi itu memberikan kritik yang sangat keras kepada para pembaca Quran. Tapi dia bilang, dia tulis itu. Kekuatan saya menyampaikan ini, dia tulis seperti ini Rumi. Saya sampaikan ini bukan karena saya iri hati dan benci, tapi saya sampaikan ini karena saya sayang sama saudara-saudaraku semuslim. Itu kira-kira yang kasih saya kekuatan untuk mencoba menyampaikan ini, yang boleh jadi cukup pedas untuk kita dengar. Baik, kita lanjut. Jadi kita harus evaluasi kita punya interaksi dengan Al-Quran. Kenapa kita harus mengevaluasinya Bapak sekalian? Karena ada beberapa isyarat yang dikemukakan dalam hadis-hadis Nabi, bahkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba talil Qur'an wal Qur'an yal'anuhu." Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran melaknatnya? Itu pertanyaannya. Jadi menurut Nabi, ada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara membaca, tapi justru Quran melaknatnya. Kalau Quran melaknat, kira-kira dapat kemuliaan, Pak? Kan tidak. Hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi jahannama rahaun min hadidin tuthanu biha ru'usul qurra wal ulama'ul mujrimin." Di neraka Jahannam ada namanya ruha. Ruha itu min hadid, penggilingan yang terbuat dari besi. Biasa kita di kampungnya itu, Pak. Kalau batu keras itu dua, kemudian ada lubangnya, dikasih masuk beras, napa digiling baru dia jadi tepung. Seperti itu gambarannya itu. Jadi kepalanya qurra, pembaca Quran, wal ulama al mujrimin, dimasukkan di situ baru digiling di neraka nanti. Itu gambarannya hadis ini. Kalau begitu, ada enggak orang pembaca Quran masuk neraka? Ada enggak? Hadis ini bukan saya yang bilang, Pak, ini hadis ini yang bilang. Hadis lain mengatakan gini, yakhruju nasun minal masriqi yaqra'una al-Qur'ana la yujawisu tarakihim yamrukuna minad din kama yamriku sahma minar ramiyah thumma la ya'uduna fihi hatta ya'udu sam'a ila fukihi. Kata Nabi, suatu masa yakhruju nas, akan keluar sekelompok manusia, bukan satu manusia, Pak. Nasun, sekelompok manusia. Makanya di sini tidak pakai alif lam, dia nakira. Maka sekelompok manusia. Min kibalil masrik, dari arah masrik, timur. Kalau timur itu, kalau Nabi bersabda di Makkah, maka yang dimaksud timur Hijaz. Apa yang dia lakukan manusia ini? Yaqra'unal Qur'an, mereka baca Quran. Di sini dia pakai kata fi'il mudhari', yaqra'una. Kalau dia menggunakan fi'il mudhari' berarti maknanya sekarang dan akan datang. Atau kalau dalam bahasa Inggris dia future, ya.
Terus menerus berlangsung pembacaan Quran itu. Terus menerus berlangsung pembacaan Quran itu. La yujawisu tarakihim. Tapi baca Qurannya tidak melewati tenggorokannya. Maksudnya tidak tembus ke dalam hatinya. Apa yang terjadi? Nabi mengatakan, yamrukuna minad din. Mereka lepas dari agama. Kama yamriku sahma minar ramiyah. Seperti anak panah lepas dari busurnya. Anak panah itu kalau lepas dari busurnya cepat atau tidak? Cepat ya? Bisa tidak anak panah kembali ke busurnya lagi? Tidak. Gambarannya orang seperti ini kata Nabi, dia cepat sekali melepaskan agamanya seperti anak panah terlepas dari busurnya. Lalu Tuhan Nabi mengatakan, "Tsumma la ya'uduna fi", maka dia tidak akan kembali lagi kepada agama. Hatta ya'uda as-sahma ila fukihi, sampai anak panah itu kembali sendiri kepada busurnya. Bisa tidak anak kembali panah sendiri kepada busurnya? Tidak bisa. Mudah sekali. Dalam hadis ini, hadis riwayatnya Bukhari. Tapi dalam hadisnya Muslim, dia jelaskan malah. Dia jelaskan. Dia katakan, Muslim mengatakan, ciri orang seperti ini, dia sendiri yang akan membunuh sesamanya Muslim. Dia sendiri yang akan membenci sesamanya Muslim. Dan menariknya, yang dia benci justru Muslim yang baca Quran juga, seperti dia. Yang dia benci yang salat. Hanya persoalan dunia, Pak, dia membenci saudaranya Muslim. Hanya persoalan dunia. Kalau persoalan dunia masih mending. Kalau persoalan agama yang membuat dia benci, itu lebih parah lagi. Itu lebih parah lagi. Siapa contohnya ini di zaman Nabi? Muslim menyebutkan contohnya itu adalah Sulhuwaisirah dari Bani Tamim. Ini Sulhuwaisirah ini suatu waktu kurus, orangnya tinggi. Perawakannya seperti itu. Suatu waktu Nabi membagi harta rampasan perang, ganimah. Tapi setelah Nabi bagi, codoi, naseng adillah ya Rasulullah. Naseng adillah ya Rasulullah. Nabi bilang, kalau saya yang tidak adil, siapa lagi yang bisa adil? Maka keluar dari hadis itu tadi, akan datang sekelompok orang seperti dia yang akan di hari masa depan dari kalangan orang mukmin. Itu contohnya, Pak, yang terjadi di zaman sahabat. Maka itu ada hadis lain yang patut menjadi semacam otokritik untuk kita berhati-hati dan lebih serius terkait dengan interaksi Al-Quran. Nabi mengatakan, anta taqra'ul Qur'ana ma nahaka. Engkau baca Quran, tapi Quran itu tidak mencegahmu dari maksiat. Fa idza lam yanhaka falasta taqra'uhu. Kalau Quran itu belum berfungsi mencegahmu dari maksiat, meskipun kau membacanya, sesungguhnya kamu belum membacanya, kata Nabi. Ini landasannya kenapa harus mengevaluasi relasi kita dengan Al-Quran, mengotokritik hubungan kita dengan Al-Quran. Tapi saya ingin dari awal saya ingin tegaskan seperti ini. Meskipun ada hadis seperti ini, jangan berpikir kalau begitu jangan dibaca Quran. Itu pikiran paling bodoh yang terjadi kalau seperti itu. Jangan berpikir, Pak, kalau begitu jangan baca Quran. Belum Pak bisa naik mengamalkannya sekali jangan. Itu pikiran paling salah. Saya kasih contoh. Yang mana lebih bagus, Pak? Dalam konteks zikir. Bapak zikir itu dua maknanya, paling tidak dua.
Menyebut dan mengingat. Menyebut dan mengingat. Yang mana lebih bagus? Bapak menyebut meskipun menyebut asma Allah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Menyebut tapi tidak mengingat. Daripada sama sekali tidak mengingat dan sekaligus tidak menyebut. Yang mana lebih bagus? Jadi keberadaan hadis-hadis seperti ini bukan untuk menghentikan kita berinteraksi dengan Quran, tidak. Justru memotivasi kita untuk serius berinteraksi dengan Quran. Untuk kita mengkritik diri kita. Pertanyaannya, apakah yang berinteraksi dengan Al-Quran? Apakah yang berinteraksi dengan Al-Quran? Itu pertanyaannya. Mulut tak? Atau hati tak? Nah, itu sebentar saya akan jawab. Saya kembali dulu ke tadi. Kalau tadi isyaratnya dari Al-Quran, dari hadis. Sekarang isyaratnya dari Al-Quran. Nanti dicek Pak. Di surah Al-Furqan. Ayat 30. Sampai ayat 31. Di situ Allah berfirman. Ini pengaduan Nabi kepada Allah. Wa qala ar-rasul, berkatalah Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Saya jelaskan sedikit itu diabaikan Pak. Jadi dia mengatakan ya qaumi, ya qaumi, ya Rabbi, wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittahadu hadzal Qur'an mahjura. Nih kata ini bahasanya. Sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang mahjur. Apa yang dimaksud mahjur? Mahjur itu dikata hajarah, sama dari kata hijrah. Ya, hijrah sama dengan kata hijrah atau hajarah. Menjauh karena ada kebencian di sana. Nabi berhijrah dari Makkah ke Madinah karena di Makkah ada kebencian terhadap Nabi, maka dia meninggalkannya. Maka yang dimaksud ayat ini orang yang menjauh dari Al-Quran karena ada kebencian terhadap Al-Quran. Kalau dia benci Al-Quran, berarti dia tidak imani. Ya. Tapi saya berpikir ketika saya baca ayat ini, apakah yang dimaksud mahjur di sini hanya orang kafir yang tidak beriman kepada Al-Quran? Atau juga yang dimaksud mahjur itu sangat mungkin orang yang mengaku beriman, tapi dia mahjur. Saya berpikir seperti itu, Pak. Lalu saya lanjutkan, saya dalami pikiran itu, maka saya bertanya pada diri saya, ada tidak orang yang mengaku beriman kepada Quran tapi tidak tahu baca Quran? Ada ya, Pak? Ada? Banyak katanya. Itu satu. Mengaku beriman tapi tidak tahu baca Quran. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya ingin posisikan iman ini dengan Quran dengan posisi wudu. Saya mau biarkan dengan posisi wudu dalam salat. Ini wudu, salat. Salat ini wajib tak? Wudu. Kenapa wudu wajib? Karena salatnya wajib. Kenapa wudu wajib? Karena salatnya wajib. Sekarang,
mengajarkannya dan menjadikan Quran itu sebagai moralitas akhlaknya. Di situ puncaknya. Di situ puncaknya. Maka membaca, mendengarkan, menghafalkan sesuai kemampuan, mentadaburi, apalagi mengamalkan, lalu mengajarkan, menjadikan moral, itu sebuah rukun terhadap Al-Quran. Karena rukun iman kepada Al-Quran tidak sempurna tanpa semua itu. Salat tidak sempurna tanpa itu. Ketika Nabi, maka saya ingin mengatakan tidak semua orang beriman bebas dari sini. Tadi ada yang mengaku beriman tapi tidak membaca, tidak tahu, bahkan tidak tahu. Sekarang, ada tak kelompok muslim yang beriman, mengaku beriman, tahu baca, tapi malasnya luar biasa? Ada tak? Ada ya? Banyak ya? Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga, ada tak? Mengaku beriman, tahu baca, rajin baca, tapi tidak mengerti apa yang dia baca. Sehingga yang dia sudah baca, dia injak lagi. Dia langgar lagi. Ada nggak seperti ini? Banyak. Sudah tiga. Kelompok keempat, kalau kita kualifikasi umat Islam ini, ada tak orang yang mengaku beriman, rajin membaca, mengerti dia baca, karena dia tidak boleh, tapi sekedar exercise intelektual, sekedar tuntutan keilmuan, tapi tidak beramal dengan amalan Quran. Ada nggak seperti itu? Justru saya khawatir saya seperti itu. Saya belajar Quran untuk ceramah. Ya sudah. Kalau itu yang terjadi. Tadi malam saya sampai jam 12 Pak membaca tentang ini. Tadi subuh saya lanjut sebelum saya kesini. Tapi itu perangnya di situ. Kau baca untuk kau pahami dan kau amalkan atau kau untuk ceramahkan. Di perang itu. Jadi siapa itu terus perang itu. Kita kembali. Ketika Allah mengatakan, Nabi mengatakan, Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Apa jawabannya Allah? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan minal mujrimin. Begitulah Muhammad, aku jadikan bagi setiap nabi musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan minal mujrimin. Bagaimana Muhammad? Aku jadikan bagi setiap nabi musuh. Artinya apa? Jawaban Allah ini mengatakan orang yang bersikap mahjur kepada Quran musuhmu. Siapa dia? Minal mujrimin, kelompok pendosa. Kita bisa melirik yang 5 golongan tadi. Kira-kira yang mana yang pendosa dan yang mana bukan pendosa. Yang lebih keras lagi Pak, kalau ini kalimat dibandingkan, ini di surah Al-Quran, ada di surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Di surah Al-An'am ini ayat 112. Sama kalimatnya, tapi judulnya berbeda. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatina al-insi wal jin. Siapa yang dimaksud musuhnya Nabi? Jin setan. Manusia setan. Saya tidak ini. Manusia setan. Dan jin setan. Itu musuhnya Nabi. Jadi ada kelompok manusia setan. Tapi kan di sini tidak ada. Itu perbandingan. Maka musuhnya Nabi itu
adalah sayatinul insi wal jin dan minal mujrimin. Pertanyaannya, kenapa dia bisa menjadi manusia setan? Dan kenapa dia menjadi pendosa? Karena Quran tidak hidup dalam kalbunya, meskipun dia mengaku beriman. Itu jawabnya. Ini semakin kuat kalau kita baca surah Fatir ayat 32. Di situ dijelaskan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian Quran itu kami wariskan. Jadi Quran itu Al-Quran, Allah mengatakan Quran itu warisan, Pak. Warisan. Warisan dari mana? Dari Allah. Awrasnal kitab. Dan orang yang diwarisi itu istafainahu, adalah orang-orang pilihan dari hamba-hamba kami. Maka yang dimaksud di sini orang yang beriman. Jadi warisan orang yang beriman itu dari Allah adalah Quran. Maka kata Imam Ali, maka wariskan Quran kepada anak keturunanmu. Itu kata Imam Ali. Sekarang Pak, apa yang selama ini orang wariskan kepada anak-anaknya? Apa itu, Pak? Harta. Itu warisan fisik, warisan tubuh. Tapi apa warisan rohaninya? Apa warisan rohaninya? Itu warisan tubuh, Pak. Warisan rohaninya adalah Al-Quran. Beda sekali kalau Quran diwariskan dengan materi yang diwariskan. Kalau materi diwariskan, satu, capui, kau tidak bisa melanjutkan. Yang kedua, bertengkar, Pak. Sinulu gara-gara. Tapi kalau Quran diwariskan, enggak. Mungkin ada yang bilang, nanti bertengkar juga berbeda pendapat. Itu yang berbeda pendapat tidak tahu Quran itu. Atau yang berbeda pendapat, bukan berbeda pendapat. Yang bertengkar karena perbedaan pendapat itu tidak tahu semangat Quran. Tidak tahu. Kalau orang mengerti semangat Quran, tidak akan pernah bertengkar meskipun pendapatnya satu di ujung sana. Tidak akan pernah. Karena dia saling mengerti. Dia tahu kenapa dia berpendapat seperti itu. Ini alasannya. Jadi kalau kita berbeda pendapat sama orang, jangan lihat ujungnya, cari prosesnya. Kenapa dia bisa sampai di sana? Kalau kita mengerti prosesnya, insya Allah kita akan bisa paham pendapatnya orang, meskipun kita salahkan. Tapi meskipun kita tidak ikuti, maka kita akan berkata, pendapatku benar, tapi sangat mungkin salah. Pendapatnya salah, tapi sangat mungkin benar. Kalau itu yang terjadi, bisa enggak orang bertengkar? Tidak. Maka prinsip ahli ilmu Quran begitu. Maka yang bertengkar itu yang di bawah, Pak. Yang di atas tidak bertengkar. Sama, ada yang bilang, ada jargon, kembali kepada Quran dan hadis. Siapa yang harus kembali? Siapa yang harus, apa makna kembali? Dan bagaimana bentuk kembali? Yang dimaksud kembali di sini, yang disuruh kembali adalah ulamanya. Li suko. Kalau beda pendapat, farudduh. Idza tanaza'tum bi syai'in farudduh ila Allah wa rasuli. Kalau kamu berbeda pendapat, yang dimaksud berbeda pendapat ini sudah puncaknya. Di situ disebut tanazu. Tanazu itu saling mencabut akar, Pak. Saling mencabut akar. Saling mencabut akar. Artinya, cek di mana nasi agak senang. Si tumbuh, kira-kira begitu. Maka Tuhan mengatakan, farudduh ila Allah, kembalilah kepada Allah wa Rasul dan Rasulnya. Pasti kau damai. Jadi yang kembali di sini disuruh kembali
Itu yang mengerti, yang punya alat, ilmu untuk mempelajari Quran. Bukan semua orang. Orang kebanyakan disuruh kembali kepada Quran, li suko di pendapatnya gurumu. Nah itu, gurumu yang betul-betul guru. Kan kata guru, kan ya guru nih. Iya Pak, benar, saya serius. Kata guru, kan ya guru nih. Supaya saya tidak lupa, saya kemukakan saja hadisnya. Ada hadis Nabi begini. Sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa di atas pada umatku ini. Ciri masa itu 3. Yang terkait dengan kita jelaskan sekarang ini, ciri pertama, la ya'rifunal qur'ana la ya'rifunal ulama'a illa bisawbin hasanin. Mereka umat itu tidak mengenal lagi ahli ilmunya, ulamanya, kecuali hanya satu cirinya ulama yang dia kenal. Pakaiannya yang indah. Jadi ukuran keulamaan diukur sama pakaian. Padahal ulama itu 3 Pak ukurannya. Ilmunya dalam, akhlaknya mulia, ibadahnya tak usah dihitung. Itu Pak. Tapi sekarang yang kita katakan ulama adalah saubun hazan. Pakaian yang indah. Pakaian keulamaan. Ketika saya baca hadis ini saya bertanya. Tadi kan hadis ada mengatakan di neraka ada nama ulamaul mujrimin, ulama yang pendosa. Itu ciri pertama. Nanti kita jelaskan ciri selanjutnya. Nah. Jadi harus hati-hati sekali. Saya kembali tadi, warisan Quran. Lalu Quran mengatakan, siapa yang dimaksud yang diwarisi? Allah membagi 3. Pertama, zalimun minhum, zalimun li nafsih. Pertama adalah pewaris Al-Quran yang menzalimi dirinya sendiri. Pewaris Quran yang menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua dia mengatakan wa minhum muqtasidun, pertengahan, golongan pertengahan. Yang ketiga dia katakan wa minhum sabiqum bil khairat, yang cepat-cepat melakukan kebajikan. Nah, kalau saya bawa ini ke pemahaman nafsu jiwa manusia, maka zalimun li nafsi yang dimaksud itu adalah orang yang berada pada nafsul ammarah. Quran tidak berfungsi untuk memindahkan dirinya, melepaskan dirinya dari nafsul ammarah. Dia tidak berfungsi, Quran tidak berfungsi situ. Itu yang dimaksud zalimun li nafsi. Boleh jadi zalimun li nafsi itu baca Quran, sangat mungkin. Boleh jadi dia hafal Quran, sangat mungkin. Dia berjadi sangat mungkin intens. Tetapi bacaan hafalannya tidak berpengaruh memindahkannya atau membatasi dirinya dari nafsu ammarah. Saya kasih contoh. Pembunuhnya Imam Ali karramallahu wajhah, namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Suatu waktu Imam Ali masuk ke kamar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali melihat Rasul menangis. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau menangis?" Itu di akhir bulan Sya'ban. Di akhir bulan Sya'ban, Pak, sebelum masuk Ramadan. Nabi menjawab, "Ya Ali, saya baru didatangi Jibril menginformasikan kepadaku
bahwa engkau akan terbunuh dan dibunuh pada bulan Ramadan. Nabi mengatakan, saya melihat darah dari kepalamu jatuh sangat banyak menutupi mukamu dan jenggotmu serta pakaianmu, membasahi mukamu, jenggotmu dan pakaianmu. Lalu Nabi berkata, orang yang membunuhmu adalah seorang durjana, seperti pembunuh untanya kaum Zamud. Pembunuh untanya, mujizatnya Nabi Saleh. Pembunuh untanya Nabi Saleh itu menyebabkan asap turun, Pak. Menyebabkan asap turun. Dan pembunuhnya Imam Ali disamakan oleh Nabi dengan kedurjanaannya dengan mereka. Lalu Imam Ali bertanya, bagaimana agamaku ya Rasul? Selamat atau tidak? Imam Ali berkata, agamamu selamat. Sejak itu Imam Ali tidak pernah bertanya lagi, kenapa? Ada jaminan keselamatan agamanya. Pernah kita khawatir Pak? Selamat mau ke agamaku? Beragama nih, tapi pernah kita bertanya, selamat mau ke agamaku? Seperti Imam Ali bertanya. Imam Ali kalau surga ilmu tidak ada kalah, Pak. Soal kemuliaan tidak ada kalah. Nabi sudah bilang, saya gudangnya, kotanya ilmu. Imam Ali pintunya. Kalau mau masuk lewat dia. Kalau ilmunya dalam seperti itu dijamin sama Nabi, kira-kira agamanya tidak bagus. Imam Ali yang sudah bagus agamanya masih bertanya, selamat mau ke agamaku? Ini pura dia bertanya, selamat mau ke agamaku? Itu contoh. Itu namanya zalimun li nafsi. Lalu yang dimaksud muqtasidun itu adalah umat Islam yang beriman kepada Quran, baca Quran, hafal Quran, mungkin mendengar Quran, mungkin mentadabburi Quran, tapi di Qurannya baru mengantarnya pada nafsul lawamah, jiwa yang suka menyesal. Kenapa dia menyesal? Alhamdulillah, dia sudah amalkan Quran sebagian, tapi sebagian dia langgar. Sebagian dia langgar. Jadi tadi muqtasidun ayat zalimun li nafsi. Kemudian muqtasidun. Kemudian sabiqun bil khairat. Ini muqtasidun, Pak. Bisa jatuh ke sini, Pak. Bisa masuk ke sini. Tapi dia juga bisa masuk ke sini nanti. Makanya pertengahan, kalau begini posisinya jangan berhenti di sini. Kalau itu posisinya jangan berhenti di situ, Pak. Karena kalau berhenti di situ bisa turun menjadi zalimun nafsi, mesti naik menjadi sabiqun bil khairat. Siapa yang dimaksud sabiqun bil khairat? Kalau saya kiaskan ke nafsu tadi, maka orang yang sampai pada nafsul mutmainnah. Jadi jangan berhenti di nafsul lawamah. Berjuanglah kita terus menerus untuk sampai ke nafsul mutmainnah. Kalau imam baca, misalnya dia baca itu imam, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Milomoki, lihat penglihatan. Ya Allah, masukkan tongak kodong di situ. Milomoki, Pak. Hah? Kalau miloki alhamdulillah. Jangan sampai dia milau. Supaya waktu tak mati, Allah Ta'ala moliki. Dia yang panggil kita. Lisun oleh dia. Irji'i ila rabbik. Lisun oleh dia. Jangan mondo di linoe. Sesok aku mondo di linoe. Nah sahabat itu linoe bukan kenikmatan, tapi kesusahan. Bukan kenikmatan, tapi kesusahan. Orang yang selalu menganggap itu lino kenikmatan, nasabah lino yang lupa akhiratnya. Tapi orang yang selalu mengatakan lino itu kesusahan,
elok na salai zakti linoi untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itu. Salimun li nafsi muktasidun. Yang mana Bapak mau? Atau sabiqun bil khairat. Maka Quran ini mesti mengantar kita memiliki kualitas jiwa yang mutmainnah. Itu. Makanya orang seperti ini melankolis, Pak. Bukan melankolis lagu, tidak. Kalau dia baca Quran. Itu ada ayat di surah Al-Insan itu. Di situ kan yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Lalu lanjutkan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Lalu apa lanjutannya di situ? Inna nahabu, kami takut sama asapnya Allah. Waktu baca ayat itu, takut tonjaki sama asapnya Allah kah? Ada enggak getaran ketika kita baca ayat itu? Nafsul mutmainnah memiliki getaran itu, Pak. Maka yang dimaksud di situ al-abrar, dia orang baik sempurna. Salah satu bukti kesempurnaannya mitaui dengan asap Allah di hari kemudian. Jam 6 sampai sini Pak. Kalau jam 6 kita buka diskusi atau? Ya, baik, sampai di sini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak kalau ada yang mau